Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Topik yang akan kita hadirkan selama 60 menit sampai dengan pukul 9 nanti adalah berkaitan dengan mengawal penghitungan surat suara. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio pagi hari ini pengamat politik yakni Bapak Profesor Dr. Alfitri MSI. Kita sapa dulu ya, kita akan ajak wawancara pagi hari ini ngobrol bersama. Ya, Assalamualaikum Pak Alfitri. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kayaknya baru perdana kita ketemu di studio ya Pak Fitri ya? Iya. Gimana kemarin nyoblos di TPS berapa nih Prof? TPS 116 Kelurahan Sako. Oh, di Sako ya. Jadi di sana panitianya menggunakan pakaian apa nih? Apa Palembang atau seragam apa nih? Ya, seragam Prof? batik. Batik tapi ya. memang ada uniform. Alhamdulillah yang digunakan ya. oleh anggota KPPS. Iya, baik. Prof, kalau kita bicara soal pemilu nih sudah kita laksanakan kemarin, ini momen yang sangat luar biasa, satu hari yang menentukan 5 tahun nasib bangsa kita ke depan. Nah, kalau kita boleh kilas balik ke belakang nih Prof ya, 5 tahun yang lalu pemilu 2019, ini ada nggak perbedaan atau mungkin ada suasana euforia yang berbeda seperti apa nih Prof? Ya, ini kalau kita tangkap ya 5 tahun yang lalu itu di dalam tata kelola ya. Pelaksanaan pemilu ini jauh lebih rapi ya. Artinya dari sisi jumlah TPS ya itu kan diperbanyak karena menghindari ya. Iya. Faktor cuaca juga ya Prof ya. Ya, menghindari jumlah pemilih sehingga yang 5 tahun yang lalu 2 TPS sekarang ya ditambah sampai 3 TPS ya. Nah, sehingga ini mengurangi antrian, kemudian percepatan perhitungan dan banyak lagi yang bisa kita lihat ada perubahan ya di dalam penataan tata kelola kepemiluan ini. Kemudian yang kedua, antusiasme masyarakat ini tampaknya berbeda dengan 5 tahun yang lalu ya. Bedanya seperti apa sih Prof? Bedanya itu kaum milenial yang sangat antusias ya, tahun ini yang mendatangi TPS dan saya kira ini yang membedakan tahun yang lalu ya, karena memang dari segi jumlah pemilih hampir 60% ya pemilih tahun ini adalah dari kalangan milenial dan separuhnya itu adalah pemilih pemula. Nah, ini yang menurut saya berbeda ya suasananya ya, kemudian antusiasme pemilih ini ada perbedaan dibandingkan 5 tahun yang lalu. Gitu. Iya, baik. Kemudian mungkin Prof melihat kemarin sempat memilih itu perbedaan usia petugas KPPS-nya ini sangat mencolok sekali kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu nih Prof. Iya, ini bedanya ya kalau petugas KPPS tahun yang lalu banyak dari unsur tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh seperti itu yang dilibatkan, tetapi sekarang unsur-unsur muda yang justru ya termasuk pengamanannya orang-orang muda. Nah, ini yang kita lihat ya perbedaan dengan 5 tahun yang lalu karena memang diprediksi dari mulai pencoblosan sampai perhitungan suara itu juga memakan energi yang cukup lumayan ya. Nah, sehingga dibutuhkan ya usia muda yang energik sehingga walaupun saya dengar di beberapa TPS itu sudah ya hampir pajar tadi menyelesaikan laporannya ke kecamatan, tampaknya mereka baru subuh tadi mungkin ya Prof ya. Ya, ini kan membutuhkan energi yang cukup ya, kemudian untuk bisa, stamina yang baik. Betul ya. Nah, jadi kalangan muda yang hampir ya rata-rata kita temui di beberapa TPS itu memang pilihan yang tepat untuk bisa melakukan penyelenggaraan pemilu.
Nah, selain memiliki energi yang kuat, ya, kalangan muda ini punya kemampuan IT yang baik, Nah, ya, karena itu. mereka kan juga Betul. kaum milenial, Iya. ya, yang sangat akrab dengan IT, Benar dengan sehingga IT. sangat mudah ya untuk bisa memasukkan dan menginput data-data yang diperlukan di Iya. dalam aplikasi kepemiluan ini. Baik, jadi Ya. digitalisasi dari awal sampai sekarang Ya, ya, sampai Prof ya, sekarang tetap ya dibutuhkan banyaknya gitu. orang-orang muda yang Iya. tampil begitu. Mungkin itu faktor-faktor yang membuat kita ada sedikit perbedaan Iya, dari perbedaan 5 tahun ya, yang yang lalu. cukup menyolok ya. Iya, yang sangat Nah, mencolok kalau yang sendiri. tahun lalu itu ya ada yang sakit, kemudian ada Iya. yang meninggal dunia, dan ini belum ada berita-berita yang mengarah kepada unsur-unsur negatif seperti 5 tahun yang lalu itu, Mbak. Baik. Baik, Prof, kita mencoba menyapa dulu narasumber kita yang kedua, ini dari Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Arhantun Saptarendra Prasada ya, STMM. Selamat pagi, Pak Sapta. Ya, bisa mendengar suara kita, Pak Sapta? Selamat pagi. Ya, mungkin ya. Mbak Suni belum ada suaranya, kita mencoba. Ya, nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Saptarendra Prasada STMM dari Kapendam 2 Sriwijaya. Kita akan mengetahui seperti apa dari pengamatan dari Kapendam sendiri tentang keamanannya pemilihan umum kemarin. Baik, ada yang bergabung pagi ini, kita coba terima dulu ya, Prof ya. Ya, ya. Iya. Baik, selamat pagi RRI. Iya, Utus. Nanti dicoba berdengar, kita akan ajak Anda juga untuk bersama di Dialog Palembang pagi ini. Selamat pagi Pak Sapta. Pak Sapta, selamat pagi. Baik. Ya, ini sudah berbicara Pak Sapta, tapi tidak mendengar suaranya ya. Mohon maaf nih Pak Sapta, ini ada sedikit kendala di line kita. Baik, sambil kita menunggu hubungan Pak Saptarendra, kita ke Prof lagi. Tapi ini line teleponnya berdering nih Prof. Iya, kita coba terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini belum saatnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini dengan siapa? Maaf Pak. Ini dari Kikin. Dari siapa? Dari Kikin. Kikin. Ya, Di mana Kin? laju Mbak. Ya, ada informasi apa Kin? Atau mungkin mau ada yang ditanya dengan Prof nih? Ya, pokoknya kita berharap walaupun apa yang sudah dilakukan di tanggal 14 kemarin itu Iya, membuahkan hasil yang positif amin. dan juga dapat memberikan salah satu kenyamanan di mana pemilihan umumnya pesta demokrasinya tidak sia-sia. Iya. Di samping itu pemimpinan juga arif dan bijak dalam Amin. mengayomi rakyatnya gitu deh Mbak. Baik, makasih ya Iya. Mas Kin Sudah di tuh, Pelaju. sudah tuh lagi kayaknya lebih ini ya. Kemarin Lebih nyoblos apa di mana Mas Kin? Halo, Ya, nyoblos di mana kemarin? kita kemarin di TPS TPS. 52. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Iya. Kin. Selamat Oke pagi. deh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, sampai kita menantikan hubungan kita dengan Pak Saptarendra, kembali ke Prof. Jadi tadi ada sedikit masukan di awal dari pendengar kita, warga kita di Pelaju. Harapannya semoga nyaman, dapat pimpinan yang arif Ya. bijaksana gitu Prof. Ya. Sebelum kita berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengawal penghitungan suara. Silakan Prof, mungkin ditanggapin dulu nih tanggapan dari masyarakat kita. Ya, betul, ini kan harapan umum masyarakat Iya. ya, bahwa pergantian kepemimpinan 5 tahun ini kita harapkan nanti akan melahirkan pimpinan-pimpinan terbaik Iya. ya di dalam memimpin bangsa ini ke depan ya, tidak hanya ya kenyamanan tapi juga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik. kemudian ada pengaruh ya bagaimana kita bisa menjalani segala hak dan kewajiban kita, termasuk juga apa yang bisa kita harapkan bahwa pemimpin ke depan ya harus peduli ya kepada Iya.
kondisi bangsa ini ke depan, karena Baik. saya yakin tantangannya memang tidak mudah ya untuk bisa membawa Indonesia emas tahun 2045 ya. Amin. Jadi Iya. isu ini mungkin akan menjadi isu penting bagaimana kita mengharapkan pemimpin ke depan itu Baik. bisa secara complicated Iya. membawa Indonesia jauh lebih baik. Iya, Begitu. baik Prof. Kita sapa dulu Prof. Ini sudah terhubung dengan Kolonel Ahranut Saptarendra Prasada. Selamat pagi Pak Sapta. Selamat pagi Bu. Ya, Iya. mohon maaf ini kok jaringannya suaranya nggak jelas. Iya, mohon maaf ya kita pakai line telepon ini Pak Sapta. Iya. Baik Pak Sapta, sampai dengan saat ini bagaimana nih dari pantauannya Pak Sapta dari semalam, dari pagi kemarin ini perjalanan atau suasana pemilu kita yang baru saja berakhir nih. Silakan Pak Sapta. Ya. Terima kasih Bu. Jadi hasil pantauan memang secara intens Kodam 2 Sriwijaya namanya Bapak Pangdam Pak Yanuar Adil itu dari mulai H-1 sampai dengan kemarin sangat fokus, sangat intens untuk melihat kondisi perkembangan di wilayah. Dari hasil pantauan terakhir baik dari malam pencoblosan sampai dengan kemarin sampai dengan siang semuanya itu masih situasinya kondusif dan Kondusif tidak ya. ada gangguan ataupun kendala yang lain-lain yang berarti. Sehingga alhamdulillah dari hasil pantauan jajaran juga yang dilaksanakan dari Korem Lampung, Jambi, Bengkulu sampai dengan Bangka itu juga semuanya masih dalam kondisi kondusif. Demikian. Baik, baik. Pak Sapta, kalau bicara soal pengamanan penghitungan surat suara, sampai saat ini bagaimana pengawalan dari pihak TNI sendiri nih Pak Sapta? Kita tetap berpegang pada SOP yang berlaku. Dalam arti untuk masalah pengawalan, kita membantu kegiatan pengamanan terhadap hasil suara yang mungkin akan didorong maupun dalam proses penyimpanan. Jadi kita tetap fokus melaksanakan pengamanan sehingga kotak-kotak yang sudah dicoblos itu bisa dapat dimanfaatkan atau dikirim sesuai dengan bagaimana mestinya, baik secara kuantitas maupun dalam proses pengamanan di perjalanannya. Demikian. Baik, Pak Sapta ini ada Profesor Alfitri nih, mungkin disapa dulu nih Pak Sapta, narasumber kita yang ada di studio nih Pak Sapta. Selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi Pak Sapta. Selamat Sabta Pak. Iya, baik. Baik Prof, tadi kita sudah ke Pak Sapta nih. Kalau dari Profesor sendiri, bagaimana nih Profesor untuk pandangan atau juga pendapat dari Prof sendiri berkaitan dengan penghitungan atau pengawalan penghitungan surat suara ini sampai dengan saat ini dari pantauannya Profesor Ya, sendiri? sampai saat ini memang sangat kondusif, Kondusif ya, ya? bagaimana aparat keamanan memang di lapangan kelihatan ya untuk bisa mengawal pemilihan ataupun tahapan pencoblosan sampai beberapa TPS itu menyerahkan ya hasilnya ke kecamatan PPK ya. Dan saya kira ini harus dijaga ya, dan mungkin dari pihak Polri dan TNI ini juga selalu memantau ya perkembangan terakhir, karena walau bagaimanapun ya kita juga harus bisa mendorong agar petugas ini bisa lancar di dalam proses perhitungan suara. Dan sekarang mungkin masih dilakukan pengumpulan pada tingkat kelurahan, mungkin sebentar lagi ke tingkat kecamatan, dan tahapan-tahapan ini saya kira ya yang merupakan kerawanan yang paling menentukan ya, karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang bisa memungkinkan terjadinya ya kecurangan dan penyelewengan di dalam perhitungan ini. Dan peran aparatur keamanan memang akan sangat menentukan ya, termasuk juga ya peran masyarakat di dalam mengontrol, dan pilar keempat demokrasi yaitu pers ini juga bisa memberikan sumbangsi untuk bisa melakukan pengawalan sehingga hasil akhir dari pemilu ini akan memberikan legitimasi ya bagaimana proses pemilu ini bisa dipercaya oleh semua pihak,
terutama bangsa Indonesia begitu. Iya, baik. Baik pendengar, silakan yang mau bergabung, kita kembali buka line telepon di 369977. Yang ingin bergabung tadi sempat ada yang berdering, kita belum sempat mengangkat, mohon maaf. Silakan pendengar di line telepon kita di 369977 dengan dua narasumber kita, ada Kapendam 2 Sriwijaya, juga ada Profesor Dr. Alfitri MSI, pengamat politik yang akan terus bersama kita hingga pukul 9 nanti dengan topik kita adalah mengawal perhitungan surat suara. Baik Pak Sabta, kita kembali tadi ada statement dari Profesor mengatakan adanya peran masyarakat apalagi media. Nah mungkin Pak Sabta punya tanggapan dengan hal ini berkaitan dengan pengawalan penghitungan surat suara ini. Silakan Pak Sabta. Betul, untuk masalah pengamat masyarakat memang sejauh ini memang kita harus aktif karena pada dasarnya di negara demokrasi ini semuanya kembali kepada masyarakat. Jadi aparat kita itu hanya ibaratnya mengatur aturan-aturan saja, mengendalikan apa supaya masyarakat ini aspirasinya dapat tersalurkan, dapat terjaga dan berhasilkan dengan baik. Oleh karena itu dalam proses pengawalan tahapan pengumpulan hasil suara, memang peran masyarakat, media juga itu sangat penting. Kita harus jaga betul suara-suara yang sudah tersalurkan dalam kotak suara ini bisa terdistribusikan kepada pusat-pusat pengumpulan. Dalam hal ini adalah tadi kami juga selaku dari TNI tetap kita akan menjaga, membantu pengamanan supaya suara hasil pemungutan itu dapat terdistribusikan kepada pusat pengumpulan dan saat pengumpulan juga itu bisa kita lakukan pengamanan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Demikian. Baik, Pak Sabta, bicara soal cuaca dan juga kondisi alam. Nah ini sangat penting untuk juga menjadi perhatian dari pihak TNI dan juga pihak-pihak terkait. Nah bagaimana Pak Sabta dalam hal ini berkaitan dengan cuaca yang kita tahu sampai dengan saat ini musim penghujan yang cukup ekstrim, bahkan ada daerah-daerah yang terkena banjir dan lain sebagainya. Silakan Pak Sabta. Betul. Untuk situasi saat ini, seperti yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu, itu di beberapa wilayah, di beberapa daerah memang ada terjadi yang seperti jalan terputus, kemudian juga kondisinya juga tidak mungkin terbawa transportasi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Maka pasukan kami yang untuk satuan teritorial telah siap siaga jika ada hal seperti itu. Jika nanti memang ada dari saat pengiriman kotak suara itu yang mengalami kendala seperti itu, segera kami laporkan kepada jajaran Koramil, Kodim, ataupun yang ada di sana Babinsa, nanti segera kita tindak lanjuti. Karena pada dasarnya saat ini kita sudah menggelar pasukan 13.438. Itu yang sebenarnya sudah kita siagakan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Dan mari kita tidak hanya soal pengamanan, tetapi kita juga siap membantu jika ada kendala-kendala hal besar seperti itu. Baik. Pendengar silakan, ini waktunya sangat baik sekali dengan dua narasumber kita. Bagaimana kita mengetahui tentang pengawalan penghitungan surat suara. Mungkin ada komentar dari pendengar atau juga harapan yang bisa disampaikan di dialog Palembang pagi ini bersama dua narasumber kita melalui line telepon di 369977. Baik, kita ke Profesor kembali. Profesor, ini yang namanya penghitungan surat suara kan menggunakan beragam media ya yang menjadi salah satu tolak ukur. Nah, kalau Prof menanggapi sendiri atau juga berkaca dengan 5 tahun yang lalu, ini bagaimana nih Prof dengan penghitungan suara nih? Iya. Sekarang ini kan ada semacam transparansi. Harus transparan mengontrol perkembangan hasil perhitungan suara di aplikasi yang dimotori oleh KPU. Saya kira sangat mudah kita melihat perkembangan yang terakhir itu sampai ke tingkat kabupaten kota, itu kita sudah bisa mengetahui perkembangan terkini di dalam perhitungan itu. Dan ini yang membedakan pada tahun yang lalu. Ya makanya pengawalan hasil perhitungan ini secara manual dan secara online ini juga harus bisa menjadi kontrol semua pihak. Jadi di lapangan ini kan petugas masih bekerja untuk melakukan input data. Nah, nanti akan disandingkan dengan hasil yang dilakukan secara online ini. Saya kira dua pola yang dilakukan ini adalah bentuk dari akuntabilitas bagaimana
mutu penyelenggaraan pemilu itu bisa mendapat legitimasi ya dengan berbagai cara kita menekan kecurangan-kecurangan yang mungkin bahkan muncul ya kalau ada pihak-pihak yang nanti memiliki kepentingan-kepentingan ya di dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam perhitungan suara. Dan ini yang menarik itu ada online dan offline-nya. Iya, ada dua ya, sisi online dan offline. Kita terima dulu line telepon di 36997. Ya, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nadia. Iya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung Timur ini Prof, juga Pak Sabta. Gimana kemarin Pak Ahmad sudah melakukan hak suaranya ya? Alhamdulillah sudah. Iya, jangan sampai tidak. Iya, selaku warga negara yang baik harus. Harus, iya. Silakan Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Kebetulan dari yang satu lagi dari Bapak Pangdam ya. Kapendam 2 Sriwijaya. Sriwijaya. Itu tinggi Pak Ahmad. Iya. Nah, mungkin saya ada di wilayah Pangdam Siliwangi, Pak. Siliwangi ya. Iya. Parasari Bandung. Iya. Bandung juga. Begini Pak, saya alhamdulillah kan pesta demokrasi sudah usai. Mudah-mudahan dengan adanya pesta, mari menyatukan umat untuk membangun bangsa dan negara gitu kan. Terutama saya sangat berterima kasih terutama kepada Bapak aparat keamanan TNI Polri yang begitu gigih tanpa pamrih untuk mengamankan jalannya proses pertandingan itu seperti itu. Nah, tapi di sini Pak, tolonglah masyarakat dalam keadaan sudah aman. Jadi kalau memang masyarakat itu kepentingan para pemimpin cuma kepentingan bagaimana bisa mengatasi harga sembako yang sekarang begitu menjelang pemilu gejolak sosial di masyarakat, khususnya masyarakat di bawah semakin tinggi. Itu harga beras kan 17.000 kan di sini. Begitu menjelang pemilu itu jelas gejolak masyarakat yang di bawah. Makanya di sini tidak bisa dihindari kalau badai ini kan sudah lewat ya. Makanya harus tidak dihindari. Ya siapa aja ngasih sembako, saya coblos. Nah itu masyarakat yang di bawah menerima dengan kebutuhan. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, tolonglah itu aspirasi masyarakat kan tadi juga kalau rakyat hanya berkepentingan untuk bagaimana supaya bisa mengatasi harga sembako, itulah masyarakat yang di bawah itu Pak seperti itu. Jadi sekali lagi alhamdulillah kalau kembali ke masalah ini kan jangan ada bikin lagi asumsi kecurangan dan sebagainya. Contoh saya di daerah saya Pak terdiri dari 15 TPS, semua saya memantau, semua anggota KPPS begitu jujur transparan dengan saksi. Mana dari segi kecurangannya kan. Jadi saya mengharapkan janganlah ada asumsi untuk masyarakat dalam keadaan nyaman dan damai. Jangan diperkeruh lagi oleh asumsi yang orang-orang berkepentingan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin ke Pak Sabta dulu nih menanggapi, nanti baru ke Prof. Silakan Pak Sabta. Baik, terima kasih. Alhamdulillah memang saat ini kalau kita lihat kesadaran masyarakat terhadap pemilu juga luar biasa. Kemarin pagi itu Pangdam itu berkunjung ke TPS di Lapas Perempuan di Palembang itu. Dia sangat impresif, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di Lapas Perempuan itu. Jadi mereka juga antusias memanfaatkan kesempatan untuk memberikan suara itu. Nah, dari situlah memang kita juga selaku aparat dari unsurnya dari TNI, kita memang tugasnya memberikan bantuan pengamanan. Kita ingin membantu meyakinkan baik kepada penyelenggara maupun kepada masyarakat bahwa proses dalam kegiatan pemilu itu semuanya itu kita dukung supaya bisa memberikan keyakinan bahwa baik proses maupun hasilnya itu akan betul-betul hasilnya yang setransparan objektif mungkin, nah itu adalah valid. Jadi kami dalam hal ini dari TNI setiap saat untuk membantu dan terus proaktif sebagaimana visi dari Panglima TNI. Kita harus responsif dengan segala kondisi yang ada di lapangan. Jika ada kendala kita tahu memang itu ada sesuatu yang perlu kita bantu atau mungkin kita perlu tengahi, kita pasti akan membantu demikian. Sehingga suara-suara yang sudah dihasilkan saat ini akan kita bantu jaga supaya nanti dapat dilakukan untuk penghitungan dan digunakan dengan sebaik-baiknya dan kita jaminkan aman. Baik, terima kasih Pak Sabta. Ke Prof,
mungkin bisa menanggapi nih, lagi-lagi sembako nih. Inilah yang menjadi bagi masyarakat tuh nggak terlalu apa ya kata orang. Yang penting sejahtera, sembakonya murah gitu. Nah ini Prof mungkin bisa menanggapi nih pernyataan dari Pak Ahmad Irwan. Ya betul kata Pak Ahmad Iya. bahwa masyarakat itu sangat sederhana. Betul. Ya, bagaimana kebutuhan dasar itu bisa terjangkau bagi mereka sehingga apapun hasilnya pemilu ini juga akan menghasilkan ya, jangan lagi ada keresahan di ya, masyarakat. kemudian tuduhan kecurangan dan lain sebagainya itu kalaupun ada, salurkan kepada mekanisme yang berlaku ya sesuai aturan yang ada ya, bisa ke Bawaslu, kemudian ada nanti hasil perbedaan hasil perhitungan itu bisa ke MK dan lain-lain sebagainya. Tapi yang harus kita jaga esensinya adalah bagaimana kondusivitas ini bisa meyakinkan bahwa semua sektor ekonomi kita bisa pulih seperti semula ya. Memang ada keluhan sekarang tentang kenaikan sembako dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah ya, pada pasca pencoblosan ini, kembalikan lagi. Mungkin ada gerakan pasar murah lagi, kemudian bisa menata ya Bulog ya untuk bisa melakukan ya bagaimana penurunan harga ini sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Walau bagaimanapun ya hasil ini akan menentukan ya bagaimana investasi asing masuk. Ya, yang penting kuncinya adalah kondusivitas yang harus kita jaga dan kita juga harus bangga bahwa penyelenggaraan demokrasi ini tidak menimbulkan gejolak. Betul, ya. itu yang harus digarisbawahi ya Prof paling penting sehingga ya kita bisa bangga sebagai negara demokrasi paling besar di dunia itu bisa menjamin ya walaupun dia terjadi friksi, kemudian terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah di dalam demokrasi kita. Tetapi pasca demokrasi semua paslon-paslon itu ya harus saling rangkul untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa itulah sebuah pesta demokrasi. Ya. Indahnya gitu ya. Ya ada pertarungan dan hasilnya nanti akan ditentukan ya melalui sebuah keputusan KPU. Nanti siapapun nanti akan terpilih itu akan bisa meyakinkan bahwa hasil pemilu ini akan mendapat legitimasi yang kuat dari publik. Iya, baik. Harus membuat masyarakat itu adem ya, Prof ya. Betul, ya. Karena nggak mudah menciptakan suasana yang kondusif seperti saat ini, Prof ya. Baik, Pak Sapta. Kembali ke Pak Sapta, tadi Prof juga mengatakan harus tetap dipertahankan nih suasana yang seperti ini sampai dengan nanti, karena ini kan masih butuh waktu yang lama sampai dengan saatnya hasil penghitungan akhir. Nah dari Pak Sapta sendiri, dari Kapendam dan juga dari tim aparat keamanan ini, bagaimana nih Pak Sapta tetap bisa mempertahankan suasana seperti saat ini sampai nanti saat penghitungan suara terakhir ini? Silakan Pak Sapta. Ya, mungkin ini salah satu tugas. Ya. Jadi sebenarnya kalau kami lihat khususnya di wilayah Sumbaksel gitu ya, kalau saya lihat ini proses demokrasi pemilu yang saat ini, saya lihat memang ibaratnya kalau kami lihat seperti orang ada suatu hajatan besar, di mana selesai hajatan besar mereka kembali normal lagi. Pesta, jadi sebenarnya dalam proses itu di Sumbaksel ini kami lihat kondisinya itu dari mulai sebelum sampai dengan sesudah atau saat kemarin semuanya berjalan dengan kondusif semua, aman gitu kan. Sehingga kalau ini bisa kita jaga, semua pihak saling bisa menjaga, kita menunggu hasilnya sampai dengan nanti hitungan manual, ditetapkan KPU dan tidak ada gejolak dan lain-lain, insya Allah ini tidak akan ada kendala. Adapun nanti proses-proses yang lain, sebagaimana kita di negara hukum, ya mungkin para kepentingan politik, elit politik ini mereka bisa menyelesaikan sesuai prosedur yang berlaku, ketentuan sampai oleh Pak Profesor. Jadi saat ini kita tetap punya keyakinan bahwa jika hal ini berlaku terus seperti ini, insya Allah Sumbaksel itu masih bisa akan aman, kondusif sampai dengan nanti, sampai mungkin bahkan sebagai penetapan nanti saya yakin itu bisa berjalan dengan aman. Itu harapan kita semua. Semua pihak saling menjaga, termasuk kawan-kawan media, kita membuat suatu iklim yang adem, kondusif gitu kan, tidak memberikan
ibaratnya mempublikasikan yang pro dan kontra yang berlebihan, perbedaan pendapat itu pasti. Demikian juga di elit-elit politik. Karena memang sekarang suaranya kita semuanya itu tertampung di media. Bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi yang relevan, objektif, dan juga transparan bagi publik. Demikian. Baik. Pendengar, Anda bisa bergabung juga di channel YouTube kita Persatu Palembang. Silakan Anda bisa like channel YouTube kita, kemudian berikan tanggapan atau masukan Anda, pertanyaan juga lewat live chat kita di channel YouTube Persatu Palembang. Silakan. Baik Prof dan juga Pak Sabta, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, kita akan jeda sebentar, kita akan mendengarkan satu informasi untuk Anda sebelum kita lanjutkan kembali Dialog Palembang pagi ini melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, masih bersama Dialog Palembang pagi ini dengan dua narasumber kita, Kambedam 2 Sriwijaya, Kolonel ARH Saptarendra Prasada STMM, dan juga Profesor Dr. Alfitri MSI, pengamat politik, dengan topik kita mengawal penghitungan surat suara. Silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka kembali line telepon di 369977 atau juga yang akan bergabung lewat WA, silakan saja di 0821 7927 9090. Baik, kita ke Prof lagi nih. Prof, tadi saya mengutip statement dari Pak Sabta tadi. Jadi masyarakat harus tetap sabar ya. Nah ini memang harus butuh sesuatu yang membuat mereka lebih adem dan lebih bisa menciptakan suasana, termasuk mungkin beberapa media, kemudian masyarakat nih. Prof bisa menanggapi hal seperti ini seperti apa nih Dok? Silakan Prof. Ya, kita berharap memang semua stakeholders, termasuk masyarakat itu bisa menunggu hasil akhir, ya tentu dengan mempercayakan petugas-petugas dan penyelenggara pemilu. Ya, nah peran kita adalah bagaimana mengawal ya proses ini.
jangan sampai potensi-potensi kecurangan itu ya bisa muncul ya dalam setiap proses perhitungan suara. Dan ini kalau misal ada ya diketahui ya cepat melaporkan ya, artinya ada mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memantau, dan kalau terjadi ataupun tahu informasi itu salurkan ya kepada pihak yang memang sudah ditentukan. Ya. Ada Gapkumdu, kemudian ada Bawaslu yang siap untuk bisa melakukan pengawalan di dalam proses perhitungan suara ini. Dan bagi pihak-pihak yang bertarung, terutama partai politik, juga harus bisa menahan diri untuk bisa jangan sampai melakukan upaya-upaya intervensi ya perhitungan ini, walaupun ya ini ada kepentingan-kepentingan karena ya caleg-caleg ini juga merasa kalau misal ada peluang kenapa tidak harus dilakukan, dan hal inilah yang perlu dijaga ya, di dalam proses ini. Siapapun di dalam pertarungan demokrasi ini ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang menang, dan sikap legowo itu juga harus kita kedepankan. Sikap ini Prof yang kadang-kadang bisa mengatakan tapi sangat sulit untuk menerima makanya kita seperti itu. upayakan di dalam pemilu kali ini ya memang ya bertarung itu ada hasilnya ya. Tapi pada saat ketentuan sudah ya tidak berpihak kepada kita, ya kita harus bisa menerima ya. Dan salah satu lagi yang harus kita dorong selain menerima apapun keputusannya, kemudian ya kita harus siap-siap ya, ya kalau siap menerima gitu ya. Ya, siap menerima, dan bagi pihak rumah sakit jiwa juga harus siap-siap. Iya juga ya, betul. Ada nanti caleg-caleg yang merasa tidak menerima dan itu akan bisa mengganggu kejiwaannya. Dan ini makanya dari awal ya kita serahkan sajalah ya apa keputusan akhir dari hasil pemilu ini. Nanti kan ada yang duduk, ada yang tidak duduk ya, di dalam parlemen ataupun DPRD ya. Nah, ini yang juga harus kita kuatkan secara bersama-sama iman kita sebagai orang yang beragama. Semua keputusan itu ya di tangan Yang Maha Kuasa. Inilah yang kalau yang sudah ke situ akhirnya adem ya Prof ya. Harus kita latih ya di dalam diri kita. Untuk kita rayu, kita yakinkan diri kita bahwa keputusan yang lebih baik itu adalah yang terbaik bagi kita dan bagi Allah sebagai keyakinan kita. Iya, baik. Kalau sudah seperti itu, Prof, rasanya adem banget. Iya, adem semua. Semua. Nggak akan jadi persoalan ya. Baik, kita ke Pak Sapta lagi. Pak Sapta, bicara soal daerah-daerah strategis nih, daerah-daerah perairan. Ini kan yang sudah melaksanakan pemilu kemarin butuh pengawalan yang sangat ekstra ketat ini. Seperti apa nih, Pak Sapta? Ya. Baik, untuk sebenarnya kita saat ini selain kegiatan pengamanan di tempat-tempat pencoblosan kemarin dan juga proses pengiriman, kita juga menstandbykan beberapa unit perlengkapan di militer yang bisa membantu masyarakat ketika transportasi. Seperti kita saat ini kita punya juga perahu bot KMC kita sudah siapkan juga untuk sewaktu-waktu memang untuk digunakan di masyarakat. Kemudian juga ada disiapkan LCR, juga ada perahu bot juga kita standbykan. Jadi termasuk di beberapa tempat yang kemarin mengalami bencana seperti di Lahat ataupun di daerah Prabu Mulih kemarin, itu juga ada beberapa yang memang kita siapkan dari alat-alat dari BPBD. Jadi pada dasarnya sinkronisasi komunikasi di level bawah, dan mati di tingkat jajaran Kodim maupun di wilayah, mereka tetap komunikasi cepat untuk membantu proses khususnya kegiatan transportasi jika mengalami ada bencana. Intinya bagaimana caranya kita bisa mengawal barang-barang itu bisa tepat waktu. Karena kalau misalnya waktu tidak tersampaikan, nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Itu harus kita pastikan. Jadi selain masalah jumlahnya atau kualitasnya kita jaga, kita juga pastikan supaya barang-barang ataupun
logistik pemilu itu bisa tiba sebagaimana tetapan waktu yang telah ditetapkan. Iya, baik. Pak Sabta, kalau untuk kendala di lapangan ini ada nggak Pak yang dialami baik oleh jumlah personil atau seperti apa nih Pak kendala di lapangan? Baik, sebenarnya kalau untuk jumlah personil, dari tadi saya sampaikan kita sampaikan 13.000 personil. Iya. Sebenarnya kita yang di BPK itu di BKO di Polri itu hanya 1.150 orang. Jadi pada dasarnya 1.100 kita standby-kan ke BKO ke kepolisian, sisanya memang kita standby-kan sudah melekat dengan masyarakat. Iya. Jadi meskipun jumlahnya yang di BKO pun hanya sedikit, tapi pada dasarnya jajaran Kodam itu all out untuk menjaga atau membantu proses kelangsungan dan kelancaran dari kegiatan pemilu tersebut. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kendala Sabta. personil saat ini alhamdulillah kita belum ada menemukan kendala masalah pengerahan pasukan. Kemarin juga untuk masalah bantuan dan bencana, kita juga pada jajaran kemarin Danrem juga, Danrem, Kodandim juga sudah kita sampaikan oleh Panglima untuk setiap saat respon dan segera menindaklanjuti apabila ada kendala di lapangan. Dan alhamdulillah berkat koordinasi juga untuk masalah transportasi, kemarin kita buatkan jembatan Bele juga di Prabomuli. Alhamdulillah juga bisa membantu kelancaran proses untuk pemungutan suara. Demikian. Baik. Baik pendengar, silakan masih ada waktu. Ini sangat baik sekali momennya. Ini jarangnya kita ketemu Profesor ya si hari ini, pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu juga nih bisa jumpa langsung di studio. Silakan pendengar yang mau bergabung. Kita masih membuka line telepon di 369977. Harapan apa nih buat masyarakat kita di hasil pemilu nanti? Kemudian juga, ya ini ada yang masuk nih Prof. Kita coba terima dulu Pak Sabtu juga. Selamat pagi RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Roni Mbak ini Mbak. Oh iya, suaranya kok agak beda setelah pemilu kemarin Pak Roni. Kenal kalah ini Mbak beda. Oh, jangan ngomong kayak gitu, belum. Kita bukan masalah menang kalah, sekarang kita berbicara soal Pak Roni. Bagaimana nih, mungkin Bapak punya harapan setelah atau juga mengikuti pemilu kemarin, dan juga bagaimana rakyat ini bisa mengawal hasil hitungan surat suara. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Mbak. Halo? Ya, silakan. Ada dua narasumber kita, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, begini Mbak. Harapan tuh banyak Mbak. Oh banyak. Iya banyak nih Prof, harapan Pak Roni gitu, juga Pak Sabta. 2 atau 3 aja deh yang paling fundamental, apa nih harapannya? Ini kan apa tuh, kami itu harap itu pasti kita semua orang berharap kan. Tapi kan berharap yang terbaik. Terbatas kan, berharap yang terbaik. Nah kami ada keluhan ini. Iya. Masa pilihan kemarin kan. Itu masalah pilihan itu agak sulit dari yang lain-lain itu. Aku dua kali memilih sulit kemarin. Sulitnya di mana Pak Roni sulitnya? Di calegnya, di apa tuh? Gambar itu kan sekedar namo kan. Baik-baik. Latuo nih tidak ketemu. Nanti ditanggapi sama Prof ya. Baik-baik. Ada kesulitan di sana ya Pak Roni ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses. Amin. Terima kasih Pak Roni. Baik, kita ke Prof dulu. Ini bagaimana Prof? Mungkin ini banyak juga keluhan warga masyarakat ini. Silakan Prof, nanti Pak Sabta juga bisa menanggapi nih. Silakan Prof. Ya, memang ada kemarin yang mengeluh ya fotonya ya tidak muncul ya, hanya nomor urut. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi lah bagi KPU. Hanya nama ya? Iya, hanya nama, tapi memang gambar partai ada. Tapi nama-nama para caleg itu tidak muncul ya. Padahal di lapangan waktu sosialisasi kampanye itu muncul gambarnya. Ya, ini mungkin kendalanya adalah persoalan surat suara yang begitu besar ya, sehingga kalau mau dimuat lagi fotonya semakin besar. Dan kendala di lapangan kemarin itu ya cara melipatnya juga akan menjadi masalah ya, karena harus dilipat sampai kecil ya. Jadi memang kuncinya adalah penyederhanaan lah untuk pemilu ke depan itu. Mungkin dari sisi jumlah partai ya, kemudian
efektivitas dari rancangan surat suara itu juga harus diperbaiki terus ya, sehingga apapun pemilih kita itu bisa terakomodasi ya, seperti Pak Roni tadi, ternyata gambar itu tidak sesuai, hanya muncul nomor urut dan nama. Nah, inilah yang menjadi kelemahan. Apapun sistem yang dilakukan pasti ada sisi lemahnya, tetapi evaluasi akan terus dilakukan. Ya, bagaimana perbaikan ke depan ya, Prof ya. Penyederhanaan sehingga orang bisa memilih dengan baik ya, dan menyalurkan suaranya terhadap caleg-caleg yang dia pilih. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Itu ya Pak Roni. Mungkin Pak Sapta bisa menanggapi nih Pak. Ya, silakan Pak Sapta. Kalau masalah suara ini saya agak susah menanggapinya. Iya, baik. Saya juga tidak mengalaminya dan belum pernah mengalami. Iya, betul sekali. Tapi dalam arti begini, mungkin kami harap mungkin juga ini kan ada faktor nanti misalnya masalah waktu pencoblosan, sehingga mereka juga bingung nih siapa yang mencoblos, sehingga mungkin memang perlu ada evaluasi, perbaikan ke depan, mekanisme sosialisasi para calon, dan juga bagaimana kemasan ataupun desain dari kotak suara, apa dari suara-suara itu bisa dipahami oleh masyarakat. Mungkin Baik. itu aja sih. Karena saya juga pernah mengalami itu. Iya, baik. Tidak pernah nyoblos. Iya, memang harus. Tidak pernah nyoblos. Baik, Prof, kita ke Prof dulu nih Pak Sapta. Ini kan penghitungan suara kan sudah mulai nih Prof ya, dan ini banyak juga petugas KPPS ini usia muda gitu Prof. Nah, ini apakah ada pengaruh nggak Prof nanti hasil akhirnya dengan pengalaman yang sudah dilalui 5 tahun oleh para petugas KPPS yang sekarang masalahnya pengalaman mereka usia muda baru mulai tahun ini gitu. Apakah hasil ini akan berpengaruh seperti apa Prof? Apakah ini tidak ada pengaruh sama sekali? Gitu? Saya kira pengaruhnya ada, tetapi ini kan sudah diantisipasi oleh KPU ya, dengan melakukan semacam coaching klinik sebelum saya lihat di beberapa kabupaten kota itu melakukan coaching klinik, dan ini tidak masalah untuk kaum milenial ya, kecepatan harus memahami IT gitu ya, perintah, kemudian aturan ya orang-orang muda ini sangat gampang untuk bisa menerima itu. Tinggal kita memoles tentang bagaimana integritas dan komitmennya ya, inilah yang menjadi kerawanan kalau misal ada semacam iming-iming yang terjadi oleh petugas yang muda ini, mungkin saja gampang sekali terpengaruh Jadi sisi ini yang mungkin harus kita pantau ya, jangan sampai nanti ada cobaan-cobaan untuk bisa mempengaruhi hasil itu. Kalangan muda mungkin belum siap untuk masalah integritas dan komitmen ini, dan disinilah pentingnya pemimpinnya pemimpin mungkin PPK ini bisa menjaga ya bagaimana integritas dan komitmen ini perlu ditularkan kepada semua petugas yang ada, karena ini pertaruhannya adalah masalah legitimasi ya, sehingga ya kita inginkan bahwa orang-orang muda ini selain punya kecepatan dan ritme kinerja yang bagus, tapi dia juga harus ya dilingkupi dengan integritas dan komitmen untuk bisa mengawal hasil ini secara baik ya, sehingga mendapat legitimasi hasil kepemiluan yang bisa menjadi jaminan bagi Indonesia ya di dalam pergantian kepemimpinan 5 tahunan ini. Baik, terima kasih Prof. Kita ke Pak Sapta. Ini berkata dengan kaula muda nih, generasi muda, semua petugas rata-rata muda, sampai dengan perhitungan suara tetap dilakukan oleh masa atau juga kaula muda generasi milenial. Nah, kalau Pak Sapta melihat hal ini dari pandangan Pak Sapta sendiri seperti apa nih Pak? Ini berkaitan dengan integritas rasa nasionalisme para kaula muda di tahun 2024 pemilu ini. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Sapta sendiri ini? Ya. Baik, terima kasih. Memang betul tadi saya sampaikan Pak Prof masalah mungkin integritas, tapi juga kita juga jangan ragukan juga integritas para pemuda, karena memang pada dasarnya mungkin salah satu faktor yang perlu dipenguatkan adalah masalah pengalaman. Iya, pengalaman. Jadi,
Jika dia sudah punya pengalaman cukup banyak, otomatis itu akan seimbang juga dengan integritasnya dia dalam melakukan satu hal. Kemudian terkait dengan kegiatan pencoblosan yang dilakukan oleh para generasi milenial seperti ini, mereka ada satu kelebihan dari generasi muda, itu masalah biasanya karakter mereka itu juga ada namanya idealisme. Iya. Para pemuda itu biasanya punya idealisme yang cukup kuat karena mereka masih bicara normatif dan memang ada beberapa hal kelebihan dan kekurangan. Jadi selain mungkin menutupi masalah integritas tadi, kekurangannya mereka juga punya idealisme. Dan ini bagus. Jadi ke depan dengan rentang waktu yang cukup panjang, sebagaimana agenda nasional ke depannya, mereka juga pengalaman-pengalaman diperoleh bisa mengantar bagaimana mereka melakukan pendewasaan dalam berpolitik maupun dalam kehidupan dengan tata negara. Demikian. Baik, saya tertarik kata-kata Pak Sabta. Ini kedewasaan berpolitik juga nih, Prof. Nah, ini bagaimana pengalaman juga berpengaruh seperti Pak Sabta bilang. Nah, Prof bisa menanggapi hal ini untuk kedepannya nanti seperti apa nih kalau muda kita? Betul, makanya kalangan muda ini juga harus kita kawal ya di dalam beberapa pendidikan bela negara, nasionalisme, dan kami di perguruan tinggi sadar betul ya bahwa rentanisme generasi muda ini juga harus kita masuki dengan semacam komitmen nasionalisme. Makanya kami setiap tahun ya terutama pada masa baru kita datangkan dari unsur TNI untuk bisa memberikan nilai-nilai nasionalisme. Walau bagaimanapun itu harus sangat turun. penting ya, Prof, harus turun ke generasi muda ini sehingga dia punya tidak hanya pengalaman nanti, tetapi punya riwayat bahwa negara ini didirikan untuk bagaimana kita bisa secara bersama-sama mengawal yang sudah dilakukan oleh the founding father kita. Makanya Pak Sabta mungkin ya Kodam itu juga bisa ya semacam memberikanlah semacam pelatihan, pendidikan bela negara. Kami juga melakukan KKN kebangsaan. Tidak lain adalah bagaimana kita mendorong generasi emas kita ini bisa mewujudkan Indonesia emas yang lebih baik dengan komitmen nasionalisme yang kuat, yang sekarang ini pengaruhnya ya sangat besar ya terhadap kewibawaan dan perilaku generasi muda. Makanya kita sangat hargai bahwa jangan sampailah generasi muda kita ini salah arah. Apalagi ini masih emosional gitu ya, Prof. Kemudian idealis, kekuatan gitu. materialisme yang mengiming-imingkan mereka, kemudian kekuatan IT dan media sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka ini juga harus diimbangi ya bagaimana dia harus tahu sejarah pembentukan negeri kita ini bagaimana ya pahlawan-pahlawan nasional yang sudah bekerja keras untuk bangsa ini yang harus kita hargai. Jangan sampai nanti kepintaran IT-nya disalahgunakan ya, Prof ya. Nah, ini yang harus kita jaga secara tetap terus-menerus dijaga. sehingga momentum pemilu yang didominasi oleh generasi muda ini di satu sisi kita punya kebanggaan, tetapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa ada ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kualitas generasi muda kita ke depan. Makanya kita harus optimis Indonesia Emas 2045 itu ya bisa kita jalani dengan baik dengan tahapan-tahapan generasi muda yang kita kawal secara terus-menerus. Baik, Pak Sabta, dari Kependam 2 Sriwijaya sendiri kalau berbicara soal rasa nasionalisme, kemudian patriotisme para kaula muda, ini mungkin ada edukasi atau seperti apa nih Pak dari Kodam 2 Sriwijaya sendiri, tentunya dari Kopendam gitu. Terima kasih Bu. Kayaknya Ibu punya arus ras sama saya, terus rasa gitu ya. Terima kasih Pak Prof juga Bu. Jadi memang saat ini TNI khususnya yang ada di Kodam 2 Sriwijaya ini kita tadi masuk ke agenda Kodam masuk kampus. Di sana kita pasar kebangsaan, kesadaran bela negara. Kemudian kemarin juga kita ada kemah bersami dengan anak-anak muda di kelompok umur remaja. Juga sama kita berikan kesadaran lingkungan dan juga wawasan kebangsaan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga kita saat ini melaksanakan program dapur sekolah.
Jadi sebenarnya program dapur sekolah itu bukan hanya bagaimana kita membantu stunting, tapi juga memberikan suatu pengalaman dalam berimajinasi, pengalaman dan satu pemikiran bagi anak-anak kecil kita bahwa mereka kan namanya para patriot-patriot. Mereka seharian dengan tentara-tentara. Bagaimana mereka dilayani dengan tentara. Sehingga nanti mereka saat ada benchmarking dalam masa depan mereka. Saya ingin jadi tentara. Saya ingin jadi ada cita-cita seperti itu. Sehingga nanti tumbuh, lama-lama mereka akan mencari informasi, akan mencari, oh tentara itu adalah apa? Bela negara, mewakili kebangsaan. Dan itu memang salah satu agenda yang ibarat kata tidak tidak eksplisit dan tidak implisit, tapi akan bermain di bawah sadar mereka. Kemudian tadi dengan adanya wawasan dan pengalaman, otomatis nanti anak-anak muda yang menjadi kendala anak muda adalah masalah stabilitas emosi. Ya, dengan adanya pengalaman, pengetahuan dan wawasan serta kesadaran tentang tata negara, nanti mereka bisa menjaga stabilitas emosi dalam kehidupan berpolitik maupun sehingga itulah pendidikan politik yang diharapkan. Baik, ya. Prof juga Pak Sabta ini sudah di penghujung. Mungkin Prof ada himbauan atau juga pesan nih buat masyarakat berkaitan dengan tema kita mengawal penghitungan surat suara. Silakan Prof. Nanti Pak Sabta. Kita cinta Indonesia. Ya. Makanya ya semua pihak yang terlibat di dalam pesta demokrasi ini harus bisa mawas diri. Kemudian harus bisa melakukan pengendalian diri. Ya kita akan menunggu hasil perhitungan sampai nanti akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai hasil akhir dan mewujudkan kepemimpinan nasional kita. Ya kita berharap bahwa proses pemilu ini akan menjadi tonggak bagi kita bagaimana Indonesia masuk menjadi negara maju dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya, kita berharap semua. Amin. Baik, terima kasih Prof. Ya. Pak Sabta, ada pesan nih buat masyarakat kita, semua pendengar kita saat ini di acara Dialog Palembang Pagi. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas semua ada masyarakat maupun pihak-pihak lain sehingga kita bisa menjaga dan mengawal demokrasi, proses demokrasi dengan semuanya kondusif, aman dan lancar. Nah selanjutnya kami minta kepada semua komponen masyarakat untuk sabar. Kita menunggu sampai dengan hasil yang penghitungan manual semuanya sudah clear. Bagi mereka yang sudah merasa oh saya sudah di atas angin atau bagaimana, jangan sampai jadi euforia yang berlebihan. Demikian juga bagi mereka yang masih mungkin saat ini belum sesuai dengan harapan, percayakan semuanya kepada proses yang berlaku. Seperti sampaikan Pak Profesor tadi, percayakan kita bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang baik buat kita maupun bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Baik. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Sabta. Sukses Bapak sama bertugas. Semoga sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabta. Baik. Iya, terima kasih Profesor yang sudah di studio hari ini. Terima kasih. Iya. Lalu nanti kalau ada acara ke kampus kita ketemu. Iya, baik. Pak Sabta. Terima kasih Pak Sabta. Selamat bertugas, sukses selalu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Profesor, terima kasih Profesor, sukses selalu Prof, semoga sehat selalu. Iya. Baik pendengar, dialog kita baru saja berakhir bersama dua narasumber kita, Profesor Dr. Alfitri MSI, pengamat politik dan juga Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel ARH Saptarendra Prasada STMM yang sudah bersama kita dengan topik mengawal penghitungan surat suara. Terima kasih Pak Roni juga Pak Kin yang ada di Pelaju, Pak Ahmad di Bandung Timur yang sudah bergabung di acara Dialog Palembang pagi ini. Sana dia bersama rekan Diana juga rekan Suni dan rekan Dina yang sudah bertugas di Palembang pagi ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Semoga memberikan manfaatnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Informasi